warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal infrastruktur tanah gambut kami. Next. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada Yunita Dwi Asmarani dengan NIM 07221036. Kemudian ada Irfan Effendi dengan NIM 07221003. Kemudian ada saya sendiri Gunawan Ababan dengan NIM 07221022. Kemudian ada Jeremy Christian B dengan NIM 07221010. Kemudian ada Aura Kalista Jana dengan NIM 07221056. Next. Di sini outline pembahasan kami. Yang pertama ada judul dari jurnalnya, kemudian ada latar belakangnya, kemudian dari tujuannya, kemudian karakteristik dari tanah gambut, kemudian ada desain model fisik, kemudian ada monitoring evaluasi model fisik, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya judulnya itu pengembangan teknologi fondasi bangunan air di tanah gambut, dengan jurnalnya itu Jurnal Teknik Hidrolik, dan volume dan halamannya itu Vol 2 nomor 2 Desember 2016, halaman 115 sampai 130. Tahun rilisnya itu 2017, dengan penulisnya Mahdi Ibrahim, Nurlia Sadikin, dan Dery Irawan. Kemudian latar belakang dari jurnal tersebut adalah Indonesia memiliki banyak pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang wilayahnya didominasi oleh tanah gambut dengan karakteristik geoteknik yang sangat buruk untuk fondasi bangunan, yaitu kuat geser rendah dan sangat rentan mengalami penurunan jangka panjang yang berpotensi menimbulkan masalah serius pada bangunan yang berada di atasnya. Meskipun fondasi tiang merupakan teknologi yang umum digunakan untuk mengatasi permasalahan geoteknik di tanah gambut, teknologi ini jarang diterapkan pada bangunan sederhana karena biayanya yang sangat mahal, sehingga diperlukan penelitian untuk mengembangkan teknologi fondasi alternatif yang lebih ekonomis dan terjangkau. Tantangan pembangunan di lahan gambut semakin kompleks karena selain parameter tanah yang buruk yang membutuhkan biaya besar, keterbatasan material juga menjadi kendala utama dalam pembangunan bangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penentuan alternatif fondasi di tanah gambut menjadi sangat penting untuk mengembangkan solusi yang dapat memperbaiki dan mengurangi penurunan bangunan, memberikan alternatif yang lebih praktis dan ekonomis. Baik, saya lanjutkan. Tujuan pada penelitian ini antara lain yang pertama, mengetahui perbandingan nilai uji kapasitas daya dukung vertikal cerucuk dan alternatif fondasi, mengetahui perbandingan nilai uji kapasitas lateral cerucuk dan alternatif fondasi, dan yang terakhir mengetahui model dari timbunan tanpa kekuatan, timbunan dengan fondasi cerucuk, dan timbunan dengan alternatif fondasi tiang. Next. Kalau udah masuk slide itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik tanah gambut. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terkomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Gambut memiliki karakteristik yang unik seperti indeks kompresi atau CC pada tanah gambut relatif besar dibandingkan tanah lunak lainnya, dan permeabilitas gambut memiliki rentan lebih besar karena serat dan butiran berpengaruh terhadap ukuran dan kemerubusan por. Pada grafik yang kami tampilkan, penulis melakukan investigasi pengaruh pH terhadap permeabilitas pada tanah gambut tropis dalam kondisi laboratorium. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pada gambut amorphous dan fibrous, permeabilitas meningkat berbanding terbalik dengan pH. Selanjutnya, desain model fisik. Untuk kondisi di geoteknik lokasi model fisik, kegiatan teknologi fondasi bangunan air di tanah gambut melakukan investigasi geoteknik lapangan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jagaran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi tepatnya berada pada koordinat S 2,37819 derajat, E114 1,122 yang kurang lebih 20 km dari Palangkaraya menuju Banjarmasin. Lokasi penelitian berjarak 2,7 km dari Sungai Kahayan.
Untuk jumlah pengujian dalam uji geoteknik lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, 15 titik sondir tangan OHS masing-masing sedalam 9 meter, jarak antar titik berkisar 10 meter. Yang kedua ada 2 titik piston sampler atau PS masing-masing 11 meter. Ketiga, 1 titik test pit atau PP dalam 1 meter. Yang keempat, 2 titik permeabilitas. Dan yang terakhir, 2 titik pengujian pH meter. Selanjutnya kita masuk ke desain model fisik. Pada uji laboratorium yang dilakukan, itu ada 7 pengujian. Yang pertama ada berat jenis tanah sesuai dengan SNI 1964 tahun 2008. Terus yang kedua ada batas-batas iceberg dan batas cair di mana SNI 03 1967 tahun 1990 dan batas plastis sesuai dengan SNI 03 1966 tahun 1990. Yang ketiga ada kadar air, kadar abu dan bahan organik sesuai dengan SNI 13 6793 tahun 2002. Yang keempat ada kadar serat sesuai dengan SNI 13 6794 tahun 2002. Yang kelima ada konsolidasi tanah satu dimensi sesuai dengan SNI 2812 tahun 2011. Terus ada permeabilitas dengan tinggi tekan tetap sesuai dengan SNI 136400 tahun 2002. Dan yang terakhir ada Pensier Laboratorium. Jadi ini berikut dari grafik potongan hasil sondir sesuai dengan tiap titik. Kemudian kita masuk pada desain model fisik yang terakhir, yaitu hasil uji Pensier Laboratorium yang menunjukkan kuat geser underrated. Rata-rata tanah gambut yang diuji adalah 7,67 kPa dengan pada nilai regangan 18,33%. Kuat geser residual hanya 1 kPa pada nilai regangan 2,78%. Hasil ini menunjukkan tanah gambut tergolong tanah sensitif di mana rasio kuat geser underrated puncak dengan kuat geser residualnya 4-8. Jadi di sini ada data dari sensitivitas dan kategorinya, di mana hingga 1 itu tidak sensitif, 1-2 itu sensitif rendah, 2-4 itu sensitif sedang, 4-8 sensitif, dan 8-16 yaitu encer. Baik, masuk konten selanjutnya yaitu evaluasi model fisik, di mana pada evaluasi model fisik ini terdapat 3, yaitu model fisik A, timbunan tanpa perkuatan, model fisik B, timbunan dengan cerucuk, dan yang terakhir model fisik C, timbunan dengan tiang bentuk cor. Jadi pada hasil pemantauan instrumentasi penurunan dan tekanan air pori pada model fisik A dapat dilihat pada gambar 35 dan 36, di mana pola grafik settlement plant model fisik A dan B menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jadi pada model fisik A ini terdapat penurunan terbesar terjadi di pertemuan timbunan dengan tanah gambut, sedangkan model fisik B ini menunjukkan penurunan di dasar timbunan pada daerah di bawah cerucuk. Hal ini menunjukkan tegangan akibat penimbunan didistribusikan ke bawah cerucuk sehingga lapisan gambut dekat dengan dasar timbunan tidak begitu besar menerima tegangan, sehingga penurunan di dasar timbunan relatif kecil dibanding model fisik A. Selanjutnya pada grafik settlement plat B, pada hasil pemantauan instrumentasi penurunan, pola grafik settlement plat model fisik B ini menunjukkan penurunan pada dasar timbunan yang dibandingkan dengan penurunan pada kedalaman antara cerucuknya memiliki penurunan relatif sama, yang artinya bahwa pada model fisik B penurunan terbesar berada pada daerah di bawah cerucuk. Hal ini menunjukkan daerah di bawah cerucuk didistribusikan ke bawah cerucuk sehingga lapisan gambut dekat dengan dasar timbunan. Selanjutnya yang terakhir ada model fisik C. Hasil pada pemantauan instrumentasi penurunan pada model fisik C ini, pola grafiknya bisa dilihat pada settlement plat model fisik C menunjukkan penurunan pada dasar timbunan dibandingkan dengan penurunan pada kedalaman antara cerucuk memiliki penurunan yang relatif sama, sehingga model fisik C penurunannya terbesar berada pada daerah di bawah cerucuk. Oke, nextnya terakhir
terdapat kesimpulan pada hasil jurnal yang kami review, yaitu berdasarkan penelitian model fisik tersebut dapat disimpulkan bahwa perkuatan cerucuk memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku settlement timbunan di atas tanah gambut, di mana timbunan tanpa perkuatan yaitu model A mengalami penurunan maksimum pada zona pertemuan antara timbunan dan tanah gambut yang menunjukkan konsentrasi tegangan pada area transisi. Sementara pada timbunan dengan cerucuk model B mengalami redistribusi beban yang menyebabkan penurunan terpusat di dasar timbunan pada area yang diperkuat cerucuk, mengindikasikan bahwa transfer beban yang lebih efektif ke lapisan pendukung yang lebih dalam. Pada karakteristik drainase alami tanah gambut yang baik terbukti mampu mengatasi tekanan air pori berlebihan secara efektif dengan penurunan muka air tanah yang minimal hanya 5 cm, sehingga proses konsolidasi dapat berlangsung optimal dan tidak terjadi akumulasi tekanan air pori yang dapat memperburuk stabilitas timbunan selama masa konstruksi. Baiklah, sekian dari presentasi hasil jurnal yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.